Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda di Live Tribun Travel Update edisi Selasa 14 Juni 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan juga kuliner untuk Anda. Dan tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, Ariska punya rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Denpasar, Bali. Ada Pantai Segara Ayu, Tribuners. Di pantai ini, Anda bisa menikmati beragam wahana permainan, mulai dari permainan kano, penyewaan ban, berenang, hingga berendam. Dan selain itu, di Pantai Segara Ayu ini juga ada sejumlah kafe yang cocok untuk bersantai, Tribuners. Untuk melihat keindahan Pantai Segara Ayu lebih detail, ada rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan informasi Anda, Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi, Pantai Segara Ayu ini berlokasi di Jalan Segara Ayu, Sanur Kau, dan Pasar Selatan, Bali. Dan ini adalah salah satu pantai yang terletak di pusat kota karena ini berlokasi di Sanur. Nah, Pantai Segara Ayu ini memiliki satu garis pantai dengan Pantai Sanur, Pantai Martasari, Pantai Sindu. Dan juga di sini biaya masuknya hanya membayar parkir saja, yaitu Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Dan di sini Tribuners selain bisa bersantai, Tribuners juga bisa menikmati wahana permainan kano, karena di sini penyewaan kano dimulai dari harga Rp30.000 untuk 30 menit per orang. Jadi cukup terjangkau bagi Tribuners yang bosan mungkin di pantai hanya duduk-duduk saja dan ingin mengeksplor bagaimana Pantai Segara Ayu, bisa memanfaatkan penyewaan kano di sini. Dan juga di sini tersedia juga penyewaan ban untuk berenang bagi anak-anak maupun orang dewasa. Di sepanjang Pantai Segara Ayu ini juga tersedia beberapa beach club dan juga warung yang pastinya harga makanan dan minumannya juga terjangkau, dari Rp10.000 hingga Rp50.000 biasanya yang paling mahal. Dan waktu yang terbaik untuk berkunjung ke sini yaitu pada saat pagi hari dan juga sore hari, karena pagi hari ini kita bisa melihat sunrise yang begitu menawan karena masih satu garis pantai dengan Pantai Sanur. Otomatis Pantai Segara Ayu ini masih memiliki sunrise yang menawan, dan juga di sore hari tidak terlalu panas untuk cuacanya, jadi cocok banget bagi Tribuners yang ingin berwisata di tengah kota, bisa kunjungi Pantai Segara Ayu. Begitu rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Arini dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Danau Waiela di Negeri 5, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah menjadi salah satu tujuan wisata yang banyak dikunjungi. Di sana masyarakat bisa melakukan kegiatan memancing ikan tawar, Tribuners. Dan menariknya, hasil pancingan di sini bisa langsung digoreng dan disantap bersama-sama. Dan untuk melihat keseruan memancing di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Ajeng Hatalia dari Tribun Ambon. Silakan Ajeng. Baik, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners. Halo, saya Ajeng Hatalia, senang sekali bisa melaporkan untuk Tribuners untuk Travel News. Kali ini kami akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Pulau Ambon, yang mana lokasi ini masuk dalam daerah administratif Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pernahkah Tribuners mendengar atau bahkan berkunjung ke Danau Waiela? Nah, ini merupakan salah satu destinasi wisata yang belakangan sedang hype seperti itu. Namun siapa sangka Tribuners bahwa spot wisata yang bagus banget ini terbentuk dari bencana alam yang terjadi pada 2012 lalu, yaitu terjadinya longsor dari satu dari 3 gunung yang ada di Negeri 5, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dari patahan longsoran ini menutup arus area aliran sungai Waiela yang ada di Negeri 5 ini, Tribuners. Kemudian pada tahun 2013 karena hujan yang begitu deras pada waktu itu mengakibatkan jebolnya danau ini, Tribuners, dan menyapu sekitar 300 rumah warga. Kemudian ada juga makan korban pada waktu itu,
Nah, Tribuners, kemudian setelah kejadian tersebut, destinasi wisata ini dimanfaatkan kembali oleh warga lokal dan pemerintah setempat untuk bisa dinikmati oleh para pecinta wisata alam. Nah, beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di danau yang berwarna hijau ini, Tribuners, diantaranya yaitu memancing. Nah, jenis ikan tawar yang sering dipancing oleh para pengunjung di sini yaitu ikan mujair, Tribuners. Dengan memancing ikan ini, para pengunjung hanya bisa membawa alat pancing seadanya seperti kail, senar, dan juga penampung ikan seperti itu, Tribuners. Beberapa pantauan kita di lapangan juga bukan hanya aktivitas memancing ikan, tapi para pengunjung juga diperbolehkan untuk menggunakan kanu atau perahu yang dimiliki oleh warga lokal. Entah itu disewakan atau dipinjamkan, namun aktivitas ini tidak pernah dilewati oleh para pengunjung. Puncaknya, para pengunjung juga bisa berkemping atau berkemah dengan kelompok komunitas ataupun orang-orang terkasih di sekitar kawasan ini. Namun, diingatkan kembali untuk para pengunjung agar tetap menjaga kelestarian alam di sana agar bencana alam seperti longsor, kemudian jebolnya danau ini yang terjadi di tahun 2013 tidak akan pernah terulang lagi. Nah, Tribuners, untuk bisa menuju ke lokasi destinasi yang berada di Pulau Ambon ini, para pengunjung hanya boleh dari pusat kota ataupun dari daerah lain. Kalau kita memperhitungkan perjalanan dari pusat kota, sekitar 1 jam 30 menit menggunakan kendaraan beroda 4 ataupun beroda 2. Begitu tiba di Negeri 5, pengunjung akan diarahkan melalui Jalan Tani. Pada Jalan Tani ini, setengah perjalanannya bisa ditempuh menggunakan kendaraan beroda 2, dan setengahnya lagi menanjak dengan berjalan kaki. Begitu tiba di puncaknya, pengunjung direkomendasikan untuk menaiki salah satu tebing yang mana bisa melihat langsung pemandangan secara keseluruhan danau Waiela ini. Kemudian akan menuruni puncak untuk menuju ke lokasi Danau Waiela. Begitu masuk, wisatawan akan disambut dengan pemandangan yang asri, pepohonan yang mengelilingi danau ini, kemudian ada juga warga lokal yang berlalu lalang menggunakan kanu atau perahu sebagai transportasi untuk menuju ke kebun mereka. Nah, sebagian besar dari mereka ini menggunakan kanu ini sebagai alat transportasi untuk membawa hasil tanaman atau hasil kebun, dan juga membawa anakan seperti tanaman umur panjang, misalkan cengkih ataupun pala untuk ditanam kembali di kawasan mereka. Nah, sekali lagi kami ajak para Tribuners ini, kalau kalian mau mengunjungi destinasi wisata yang satu ini, pastikan bertanggung jawab untuk sampahnya masing-masing agar kita semua bisa menjaga kelestarian alam di bumi raja-raja ini. Baik, demikian laporan kami. Saya Ajeng Hatalea, kembalikan ke rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Ajeng Hatalea dari Tribun Ambon. Dan Tribuners, Ajeng tadi juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu warga Negeri 5 yang bernama Arif Sumena. Berikut liputannya. Ya, setelah bendungan ini pecah, namun air itu dia masih tertampung karena ketika dia pecah, tidak semua material-material yang tadinya menghalangi aliran air itu dia terlepas. Masih ada kurang lebih itu sekitar 50%-nya yang menampung jalur aliran air. Maka terbentuknya Danau Waiela yang sekarang dijadikan sebagai kawasan pariwisata oleh masyarakat lokal maupun masyarakat di luar daripada Negeri 5. Abang boleh ceritain awal mula dam ini dia terbentuk? Ya, jadi awal terbentuknya dam ini sebelumnya namanya Dam Natural Waiela. Jadi dam ini terbentuk akibat daripada runtuhnya satu gunung. Itu merupakan ada di sini ada 3 gunung tertinggi di negeri, di kampung. Salah satunya itu dia runtuh, longsor menutupi jalur aliran air. Penutupan itu pada tahun 2000.
Tribuners, untuk merayakan hari ulang tahun ke-85 Kota Metro mengadakan pawai budaya. Pawai budaya ini dilepas langsung oleh Wakil Wali Kota Metro, Komaruzaman, Tribuners. Pawai ini dimulai dari depan Rumah Informasi Sejarah Kota Metro dan berakhir di Gedung Sesat Agung Bumi Saiwawai. Bagaimana keseruannya? Rekan kami Indra Simanjuntak dari Tribun Lampung akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Indra. Ya, baik Ariska dan Tribuners, benar sekali pawai budaya ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Jadi Kota Metro ke-85, di mana menampilkan sejumlah budaya seperti adat istiadat dari Lampung, kemudian dari Jawa, dari Kalimantan, Batak, hingga Tionghoa. Nah, selain budaya lokal, pawai juga menampilkan tokoh komik internasional seperti ada Batman, Spider-Man, dan lain. Nah, menariknya animo masyarakat sangat tinggi, Ariska, karena dalam 2 tahun belakangan ini Metro tidak pernah menggelar acara serupa yang diakibatkan pandemi COVID-19. Kami informasikan juga kepada Tribuners yang menyukai sejarah, sampai hari ini Kota Metro masih menggelar pameran uang kuno itu di Rumah Informasi Sejarah dengan menampilkan 80 lembar uang kuno mulai dari tahun 1700-an sampai dengan awal kemerdekaan Indonesia. Demikian laporan dari Kota Metro, Ariska dan Tribuners. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Indra Simanjuntak dari Tribun Lampung. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi tempat nongkrong asyik untuk Anda yang ada di Jakarta Selatan. Ada Galau Coffee and Kitchen, Tribuners. Selain tempatnya yang nyaman, di kafe ini Anda juga akan menemukan banyak menu lezat. Sementara signature-nya, di Galau Coffee and Kitchen ini ada kopi susu gula aren, Tribuners. Dan untuk melihat lebih detail suasana kafe, kita sudah terhubung dengan rekan Leonardus Wicca dari Warta Kota. Silakan. Baik, terima kasih rekan Ariska. Tribuners, salah satu rekomendasi tempat nongkrong yang asik bagi semua komunitas ada Galau Cafe and Kitchen. Galau Cafe and Kitchen merupakan sebuah kafe dan restoran yang terletak di Jalan Adi Aksaraya nomor 5 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Owner Galau Cafe and Kitchen, Rindo Aditya Prakoso, mengatakan pemilihan nama tersebut bukan berarti bermakna galau atau gundah gulana. Rinto mengatakan bahwa galau diambil dari bahasa Portugal yang artinya cafe and latte. Lebih lanjut, ia menjelaskan karena signature di Galau Cafe and Kitchen adalah kopi susu gula aren. Ditemui wartakotalive.com saat perayaan HUT Ikatan Sport Harley Davidson atau IXHD yang ke-54, Rinto mengaku kafe miliknya tidak tersegmentasi untuk kalangan tertentu saja. Rinto menginformasikan kafenya selalu ramai, digunakan oleh komunitas apa saja untuk mengadakan kegiatan di situ. Lebih jelas, Rinto mengatakan selain kopi, ada juga jus, leciti, dan makanan kecil maupun besar seperti sop iga, soto, rawon, dan sebagainya. Rinto mengaku, kafe yang dibangun sejak 4 tahun yang lalu tidak terlalu memiliki perbedaan dengan kafe lainnya. Hanya saja tempatnya itu sering digunakan kegiatan oleh beberapa komunitas dibanding kafe yang lain. Lokasi kafe cukup strategis dengan lahan parkir yang luas. Kafe memiliki bangunan 2 tingkat dengan tempat duduk yang nyaman. Selain itu, beberapa ornamen motor terpampang di titik dinding kafe tersebut. Rinto menginformasikan untuk harga dari minuman itu dibanderol mulai 20.000 hingga 40.000. Sedangkan untuk makanan di kisaran harga 20.000 hingga 50.000 rupiah. Lebih lanjut, Rinto menginformasikan Galau Cafe and Kitchen buka setiap hari untuk weekdays pukul 11 hingga 10 malam. Sedangkan saat weekend buka mulai pukul 8 pagi hingga 11 malam. Demikian Tribuners, kembali kepada rekan Ariska di studio. Baik, terima kasih Leon dari Warta Kota. Dan Tribuners, tadi rekan juga sempat berbincang dengan Rinto Aditya Prakoso, owner Galau Coffee and Kitchen. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan klub kita, dengan komunitas kita, dan lebih maju lagi. Oke. Pak, bergeser sedikit. Ini Bapak pemilik kafenya ya? Iya. Kafenya apa sih namanya? 168 Garage tempat. 168 Garage Cafe ini tempatnya
Untuk kopi shopnya kami Galau Kopi. Galau kopi. Galau Kopi. Saya bukan bundar bulanan. Kopi itu ambil dari Portugal yang artinya cafe latte. Cafe latte. Menunya apa? Boleh disebutin apa? Menunya kopi susu signature kita kopi susu gula aren atau Galau Kopi. Selain kopi, kita juga ada jus, kita ada es lekiti, dan menu-menu kecil seperti luti gendang makanannya, sop iga, soto rawon, dan lain sebagainya. Untuk harga Pak, kisaran Untuk berapa? harga, kisaran cukup dengan dompet kita masing-masing. Berapa? Kisaran berapa tuh Pak? Minuman kita mulai dari 20.000 sampai dengan yang 40.000, dan makanannya juga mulai dari 20.000 sampai dengan 50.000. Fasilitas apa yang ditawarkan kafe itu? Fasilitas tempat ruang terbuka, parkir yang luas, dan khususnya musola yang memadai untuk kita. Selain wifi. Sejak kapan Pak? Terbentuknya sejak kapan? 4 tahun yang lalu, tahun 2018, kita mulai start tiket tahun 2019. 2019. 4 tahun, 3 tahun kita. Ada berapa karyawannya? Karyawan sekarang 7. Untuk omset nih Pak, kira-kira berapa sih? untuk omset, alhamdulillah bisa menyalakan tempat ini, memakmurkan karyawan. Kisaran berapa Pak? Kisaran omset ya, per omset bulan. 100 juta per bulan. per bulan. Yang membedakan Pak kafe ini sama kafe lain apa? Yang membedakan kafe ini dan kafe lain, keunikannya mungkin tidak terlalu beda dengan yang lain-lainnya, tapi di sini tidak mengenal gender. Kita di sini kaum laki-laki boleh, kaum hawa juga boleh, anak-anak kecil boleh, orang tua juga boleh. Jadi tidak tersegmentasi. Ini hanya anak motor doang, hanya anak mobil doang, tidak. Bisa digunakan sama klub mobil. Alhamdulillah pernah beberapa kali. Ibu-ibu PKK, alhamdulillah pernah beberapa kali. Jadi segmentasinya kita sangat luas. Untuk jam bukanya Pak? Jam buka kita mulai kalau weekend dari jam 8 sampai dengan jam 11, kalau weekdays dari jam 9 sampai dengan jam 11. Berarti buka setiap hari? Buka setiap hari. Oke. Udah. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, salam sukses selalu. Tribuners, selanjutnya kita akan menuju ke Kabupaten Morowali. Di sana ada penangkaran rusa Timur Wosu yang bisa menjadi spot wisata menarik, Tribuners. Penangkaran ini berada di wilayah Desa Wosu Trans, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Di penangkaran tersebut, Anda bisa berinteraksi langsung dengan 256 rusa, Tribuners. Selain rusa, Anda juga bisa berinteraksi dengan 2 ekor kuda. Nah, seperti apa keseruan di sana? Kita sudah terhubung dengan Ketut Suta dari Tribun Palu. Silakan Ketut. Ya, Ariska dan juga Tribuners, jadi benar sekali bahwa Morowali memiliki sejumlah tempat untuk berwisata yang bisa dikunjungi baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satunya yang menjadi lokasi favorit pengunjung yakni wisata penangkaran rusa Timur Wosu. Lokasinya itu terletak di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Morowali. Jika ditempuh dari kota Bungku hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit. Kemudian pengunjung saat tiba di Jalan Trans Sulawesi di Desa Wosu harus masuk lorong sekitar 800 meter untuk menuju ke lokasi tersebut. Atau bisa dilihat dari Google Maps. Ketika sampai di tempat itu pengunjung bisa berinteraksi langsung secara dekat dengan hewan rusa di lokasi tersebut. Namun tidak bisa masuk begitu saja karena di tempat itu ada orang ataupun penjaga sebagai pemandu para warga yang hendak berkunjung ke lokasi itu. Adapun jika Tribuners ingin berencana mengunjungi lokasi itu diwajibkan untuk membawa roti Gabin Hatari. Nantinya biskuit itu akan diberikan ataupun diberikan kepada rusa sebagai makanan di lokasi tersebut. Selain sensasi memberi makan rusa langsung, pengunjung juga dapat sambil berfoto. Menurut penjaga di lokasi itu mengatakan sedikitnya terdapat 256 rusa ditangkar di lokasi tersebut dan juga 2 ekor kuda. Pengunjung di tempat itu tidak dipatok harga untuk tiket masuknya, namun pengunjung bisa memberikan uang seikhlasnya kepada penjaga penangkaran tersebut. Adapun lokasi wisata itu hanya dibuka setiap akhir pekan, yakni hari Sabtu itu mulai pukul 4 WITA, sedangkan untuk hari Minggu itu mulai pukul 2 WITA. Selain itu tempat yang dibuka untuk umum itu juga dibuka setiap
hari libur nasional ataupun hari raya. Ariska. Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Ketut Suta dari Tribun Palu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pada Minggu 12 Juni 2022 lalu, ratusan penghobi ayam sombong Serama mengikuti kontes nasional seni dan kecantikan. Kegiatan itu diadakan di Bogor Creative Center, Tribuners. Pasalnya, ayam sombong dari sejumlah daerah ini turun di berbagai kelas yang disediakan oleh Paguyuban Serama Bogor. Adapun tujuannya, kontes nasional ini digelar untuk memperkenalkan sekaligus menjadi wadah bagi para penggemar ayam sombong Serama. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Silakan Rahmat. Ya baik, Ariska dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya untuk lomba kontes nasional ayam Serama yang digelar di Bogor Creative Center atau BCC pada beberapa hari lalu tersebut sebagai wadah untuk para komunitas ayam Serama yang berasal dari Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor, bahkan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia bisa berkumpul dan membuat satu wadah mengenai komunitas ayam Serama ini. Kami pun sempat berada di ataupun sempat memantau jalannya kontestasi nasional ayam Serama itu. Kemudian dari penuturan Ketua Umum Paguyuban Serama Bogor bahwasanya saat itu ataupun kontestasi nasional ayam Serama yang digelar di BCC ini diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari berbagai daerah. Kemudian beliau pun menjelaskan dari ratusan peserta yang mengikuti lomba kontestasi nasional ini pun nantinya akan dijaring dan diajak mengikuti suatu komunitas. Pasalnya berdasarkan isian yang didapatkan dari ketum ataupun Ketua Umum Paguyuban Serama Bogor itu sendiri, bahwa hingga saat ini termasuk wilayah Bogor, pecinta ayam Serama ataupun peternak ayam Serama sungguh sangat kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Kemudian kami pun mencoba menanyakan hal ini kepada Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, yang kebetulan pada saat itu membuka langsung kontestasi nasional ayam Serama di BCC beberapa waktu lalu. Dedi Arahim mengatakan bahwasanya dari gelaran yang digelar pertama kalinya di Kota Bogor ini bisa meningkatkan PAD ataupun pendapatan Kota Bogor itu sendiri, dikarenakan peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini datang ke Kota Bogor untuk menginap, kemudian bisa berwisata, kemudian bisa berkuliner, sehingga bisa meningkatkan PAD Kota Bogor. Dan dirinya pun sungguh sangat mengapresiasi gelaran yang digelar oleh Paguyuban Serama Bogor ini sendiri. Pasalnya gelaran yang pertama kali dilakukan PSB ataupun Paguyuban Serama Bogor ini nantinya menurut rencana akan digelar kembali dalam event yang lebih besar oleh Paguyuban Serama Bogor. Kemudian Dedi pun mengungkapkan suatu harapannya ke depannya terkait perkembangan ayam Serama di Kota Bogor pada khususnya. Beliau mengatakan bahwasanya bisa saja ayam Serama nantinya menjadi suatu ikon baru di Kota Bogor, walaupun saat ini terkenal ikon di Kota Bogor ini yang terkenal adalah rusa. Begitu Ariska, laporan dari kami. Baik Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Dedi Arahim, Wakil Wali Kota Bogor. Berikut liputan lengkapnya. Serama ini kan rekayasa genetik ya, ada campuran berbagai macam ras ayam dan tidak asli Kota Bogor. Jadi malah lebih dikenal ayam Serama ini dari Malaysia, padahal tadi ini adalah rekayasa. Nah mungkin untuk Kota Bogor kan sudah ada ikonnya rusa, meskipun zaman tahun 1800 didatangkan dari India, tapi sudah jadi ikon Kota Bogor. Nah ayam Serama punya kesempatan selama memang seluruh masyarakat menyenangi dan membudidayakan. Nah nanti kalau di sana masyarakat sudah
menyenangi dan membudidayakan, lombanya sudah sering dilakukan, mungkin suatu saat bisa jadi ikon, tetapi dengan catatan itu. Nanti kan ada yang mengklaim, enggak Pak, kami lebih banyak di sana. Nah kalau Bogor belum ya belum bisa. Nah itu tantangannya untuk Kang Imam sama Kang Ferry ya. Ketua panitia. Itu tantangannya. Gimana mengembangkan ini? Siap ya. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Good time. Diperkaya Choco Chips berkualitas, meleleh, berpadu dengan cookiesnya, enak. Good time cuma 1.000. Selamat siang Tribuners, bersama saya Diamita. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 14 Juni 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Menuju kabar pertama, Tribuners, jelang sidang tuntutan, mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex bersikukuh membantah tidak menerima fee proyek. Saat ini Dodi terjerat kasus suap pengadaan barang dan jasa 4 paket proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Muba tahun 2021. Meski terdakwa bersikukuh membantah, namun JPU KPK tetap yakin atas dakwaannya karena memiliki cukup bukti. Apa saja bukti tersebut dan juga bagaimana jalannya sidang ini akan diinformasikan reporter kami dari Sriwijaya Pos. Ada rekan Abdul Hafiz yang sudah terhubung di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Hingga kini terdakwa mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex tetap bersikukuh hingga di persidangan terakhir, persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa yang juga konfrontir saling bersaksi dengan 2 terdakwa lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori dan Kepala Bidang SDA dan yang juga PPK Edi Umari. Terdakwa Dodi sampai sidang terakhir dia tetap mengaku bahwa dirinya tidak pernah menerima fee yang didakwakan sebesar 2,6 miliar karena sampai sekarang tidak ada bukti yang kuat baik itu kesaksian maupun alat bukti sampai ke dirinya. Termasuk juga kami mewawancarai dengan penasihat hukum terdakwa Dodi Reza Alex yakni Pak Waldus Situmorang menyatakan bahwa pihaknya sangat berkeyakinan bahwa hingga persidangan terakhir menjelang tuntutan, kliennya tidak terbukti dan saksi-saksi tidak pernah ada yang menyatakan bahwa uang tersebut sampai kepada kliennya. Begitu juga jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufik Ibnu Groho, menyatakan bahwa meskipun terdakwa membantah hingga pemeriksaan terakhir, hingga sidang terakhir,
pihaknya tetap berkeyakinan memiliki bukti dan untuk melakukan tuntutan pada sidang tuntutan yang akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Demikian rekan Dea. Baik, terkait ini berikut keterangan dari penasihat hukum terdakwa dari Reza Alex dan juga JPU KPK Taufik Ibnugroho selengkapnya. Tribuners. Ya, sekarang kan sudah semakin terbuka semuanya bahwa Pak Dodi itu kan tidak ada yang diberikan duit sama dia. Iya. Semuanya hanyalah hitungan-hitungan belaka tanpa ada pemberian, karena semuanya kan dibilang diberikan ke si siapa namanya, Acan, Irfan ke Acan. Nah, itu berhenti di sana. Nah, oleh karena itu ya kita tidak bisa meyakini karena Pak Dodi ya memang tidak pernah menerima itu, dan tadi pun sudah dikonfrontir itu lewat saksi Pak Edi Mari, sudah dikonfrontir semuanya. Pak, terkait jelang tanggal 16 nanti Pak? Tanggal 16 seperti biasanya lah, orang namanya juga orang mau tuntutan ya kita menunggu aja Pak. Menunggu aja Pak. Tidak ada yang khusus sebenarnya. Tidak ada yang ya mungkin kira itu aja lah ya. Terkait apa dia yang ke tanggal 16 ini? Ya, dari keterangan yang sudah disampaikan dari sejumlah saksi, kemudian hari ini kita juga melakukan pemeriksaan kepada saksi sekaligus terdakwa. Ya, terkait apa dia yang ke tanggal 16 ini? Ya, dari keterangan yang sudah disampaikan dari sejumlah saksi, kemudian hari ini kita juga melakukan pemeriksaan kepada saksi sekaligus terdakwa ya. Maka kami nanti pada tanggal 16 Juni akan menyampaikan tuntutan untuk ketiga terdakwa. Tanggapan sedikit Pak, sejauh ini kan selama persidangan saksi terdakwa Dodi tidak mengakui menerima sejumlah fee dari perkara ini. Kita dari jaksa. Kalau sampai dengan sekarang kami masih meyakini bahwa terhadap apa yang didakwakan kepada Dodi maupun kepada terdakwa lainnya sudah cukup alat buktinya bahwa terbukti seperti itu ya. Itu. Yang menyebut-nyebut nama Hendra, kemudian nama Irfan dari ketua WLP atau ketua Pogja, itu gimana tanggapan kita tadi? Iya, nanti kan kami dalam tuntutan akan kami uraikan semuanya terhadap pihak-pihak yang menerima ataupun pihak pemberi lainnya ataupun terhadap uang-uang itu semua nanti akan kami sampaikan pada tuntutan. Tunggu aja di tuntutan. Jadi tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain? Iya. Ada ya? Tentu ya. Tentu ya. Oke. Siap. Beralih ke Provinsi Jambi, Tribuners, tim Siluman Kota Unit Reskrim Polsek Kota Muara Bango berhasil mengungkap sindikat pengedaran narkoba. Petugas berhasil mengamankan 1 kg sabu dan 3 pucuk senpi beserta amunisinya. 3 orang juga ikut diringkus dalam penggerbekan ini. Terkait lebih detailnya akan dilaporkan rekan Sopianto, reporter dari Tribun Jambi yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Oke, terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Bungo. Nah, tim unit reskrim Polsek Kota Muara Bungo yang di backup langsung oleh tim Satres Narkoba Polres Bungo berhasil mengamankan 3 orang pengedar narkoba jenis sabu di Kabupaten Bungo. Dari penangkapan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan 1 kg sabu dan 3 pucuk senpi beserta amunisinya. Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro mengatakan penangkapan ketiga pelaku berawal dari adanya laporan warga bahwa di sebuah rumah yang ada di perumahan BTN Barcelona, Kelurahan Candika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, ada seorang bandar sabu. Berdasarkan informasi tersebut, petugas langsung melakukan penggerbekan dan penggeledahan terhadap pelaku, salah satunya berinisial YS 30 tahun, warga Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi. Saat ini sedang di rumah tersebut. Dari laporan warga itu, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku pada saat pelaku sedang berada di rumahnya tersebut. Kapolres mengatakan pada saat penangkapan terhadap pelaku, petugas langsung melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa timbangan digital,
1 pucuk senpi beserta 6 buah amunisi, serta berbagai klip besar dan kecil yang berisikan sabu. Pada saat digeledah, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu dengan berat 1 kg lebih dari atas plafon rumah pelaku, serta 1 pucuk senpi beserta 6 buah amunisinya. Pelaku mengaku bahwa dirinya mendapat senpi rakitan dan seorang bernama MH yang juga pengedar narkoba jenis sabu yang baru saja membeli sabu darinya sebanyak 25 gram. Berbekal informasi tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bungo langsung menyelidik dan mengamankan pelaku MH bersama rekannya Jiji, usia 22 tahun, warga Kecamatan Pelpat, yang berperan sebagai pembantu MH menjual narkoba jenis sabu. Saat sedang berada di rumah makan Taraga Salero, Kota Morobungo. Pada saat ditangkap, ditemukan 1 buah piringan bekas pakai, 1 senpi rakitan laras panjang dan 1 rakitan laras pendek, serta peluru laras panjang dan pendek dan peralatan untuk membuat senpi rakitan. Berbekal informasi tersebut, tim kembali menangkap pelaku MH dan JL di sebuah rumah makan. Saat digeledah ditemukan barang bukti pirek dan 2 pucuk senpi laras pendek dan panjang serta amunisinya. Selanjutnya, ketiga pelaku dan barang bukti langsung diamankan di Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman